cuman biar orang yang ngambil ini jadi merasa nggak enak hati sendiri gitu dengan aku diam berkali-kali gitu. Harusnya kan dia merasa kayak gini, oh jadi heboh ya. Padahal kan aku cuma biasalah, maksudnya karena kan aku tahu yang ngambil, yang yang curi barang ini masih follow Instagram aku dan juga masih ada di kontak WA aku gitu ya. Jadi aku nulis kayak gitu tuh sebenarnya cuman biar orang yang ngambil ini jadi merasa nggak enak hati sendiri gitu dengan aku diam berkali-kali gitu. Harusnya kan dia merasa kayak gini, oh iya ya, nggak ditegur, nggak diperkarain gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Intinya cuman ingin pelakunya ini sadar dan tidak mengulangi lagi gitu di tempat yang lain gitu, itu aja sih. Mungkin berapa banyak barangnya perhiasan yang hilang? Kerugiannya. Kita nggak usah sebut siapa, Teman dekat atau gimana? ya kita nggak usah sebut siapa atau kisi-kisinya bagaimana, karena nanti tersinggung. Karena di rumah saya itu kan banyak orang gitu. Yang pasti buat saya adalah kenapa saya tidak mau perkarakan, karena kan ini kondisi lagi pandemi ya, orang mau cari makan aja susah gitu ya. Kalau saya perkarakan, saya nggak tega gitu, ini pasti ini orang lebih susah lagi hidupnya gitu. Jadi saya berpikir ini udahlah, mungkin saja orang yang ngambil ini lebih membutuhkan atau segala macam, cuman cukup sampai di sini, jangan diulangi lagi. Kerugiannya apa kerugiannya? Cincin berlian saya ada beberapa, terus juga ada gelang Hermes saya, sama ada satu set pernik-pernik tas-tas yang saya beli buat anak saya, itu sebenarnya dipakai oleh susternya kalau pergi kemana-mana kan, jadi bisa masukin tisu basah atau apa gitu ya. Nah itu semua satu persatu tuh hilang semua gitu. Kerugian berapa Totalnya berapa? Kehilangan Berapanya? berapa miliar, triliun atau? Enggak lah. Udahlah pokoknya udah kehilangan, udah saya ikhlaskan. Semoga ini nggak terulang lagi di dalam rumah saya gitu ya. Saya masih masih membiarkan ini gitu ya. Bukan berarti saya tidak memberikan efek jerah. Banyak juga yang nge-DM gitu gemes gitu, Mbak Angel harus lapor, ini tidak memberikan efek jerah. Bukan berarti tidak memberikan efek jerah. Saya yakin kok dengan saya tidak memperkarakan, saya mengikhlaskan, saya tidak menegur, ini lebih terpukul sebenarnya buat pelaku ini gitu. Dan saya masih saya kayak masih nyuruh dia, masih komunikasi gitu, masih. Ada permintaan maaf mungkin Mbak dari yang bersangkutan? Udah ketemu langsung atau gimana? Masih sama saya kok. Berarti terbuka dari CCTV atau seperti apa Mbak Angel? Enggak, saya tahu pelakunya. Cuma buat saya, dengan kita diam, insya Allah ini orang lebih lebih menyadari gitu. Ini lebih terpukul buat dia daripada saya laporin. Kalau saya laporin pasti udah selesai sih gitu loh. Kasihan masa pandemik ini kan orang mau makan aja susah ya. Masa saya laporin kan gitu. Enggak nyampe. Kisaran Masih di bawah 500 juta. Alasannya? Pasti ini juga pelajaran buat diri saya ya. Saya kalau pakai apa-apa kan biasanya kan kita kayak saya punya kegiatan atau mau syuting, kadang tuh kan ganti-ganti tas, ganti-ganti perhiasan gitu. Nah ini juga buat saya pribadi itu pembelajaran tuh, saya nggak boleh main taruh aja walaupun itu di kamar saya gitu, karena kamar saya pun bisa dimasuki semua orang, karena kan bolak-balik pekerja rumah tangga juga kan ganti-ganti gitu ya. Yang bersangkutan gimana Mbak? Ada perasaan? Dudukin barangnya Mbak. Iya. Saya malah jaga perasaan dia supaya dia tidak merasa nggak nyaman di saya, karena saya tahu kondisinya ini mungkin dia lagi sangat-sangat butuh banget gitu. Ya udah, cara yang paling benar adalah saya diam, saya nggak mau bikin orang ini tambah gimana. Saya yakin kok mungkin pelakunya juga nggak pengen bener-bener pengen jahatin saya tuh, enggak gitu. Cuman ya semua kan pasti ada maksudnya ya, mungkin lagi butuh atau apa gitu. Ya insya Allah dengan saya nggak perkarakan, dengan saya sabar aja, ya kesel gitu, namanya manusia biasa. Cuman saya lebih
tarik napas gitu. Saya bilang ya insya Allah Allah akan memberikan saya rezeki yang lebih lagi dengan saya memaafkan, saya mengerti kondisinya, ya insya Allah semua baik. Sekarang perlakuan Benjol terhadap Baik. nggak ada yang berubah kayak Enggak ada. Trauma gak sih? Enggak lah, cuman saya harus berhati-hati aja gitu. Benjol mungkin Saya kan udah pernah ngalamin hal yang paling dahsyat gitu. Kalau kayak gini mah aduh nggak ada papanya udah. Saya pernah di titik yang terendah menjadi perempuan, dihancurkan martabat saya sebagai perempuan, bagaimana batin saya dikoyak-koyak gitu. Jadi kalau misalnya ada pun lagi masalah yang saya hadapi, ujian lagi, itu nggak seberapa gitu. Saya sudah melewati tahap-tahap seperti itu. Oke, Mbak Jo, ngomong masalah hal itu gitu dan ada Vicky sekarang juga mau menikah nih. Mungkin Mbak Jo melihatnya seperti apa nih? No komen ya. Makasih ya. Assalamualaikum.